Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Kenapa ya banyak orang merasa aman, merasa nyaman ya, padahal mereka sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan apa yang wanti-wanti diingatkan oleh Rasulullah. Sobat-sobat ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat berada di neraka, sobat-sobat. Dan ini selalu, sobat-sobat, Rasulullah ingatkan ketika beliau menjadi khotib Jumat. Selalu beliau ingatkan tentang masalah ini, sobat-sobat. Akan tetapi, ya, ternyata sampai saat ini masih saja orang ya aman, nyaman, merasa melakukan kebaikan, merasa berpahala, melakukan amalan bid'ah. Apakah yang menyebabkan ini semua, sobat-sobat? Banyaknya ahli-ahli agama, pemuka-pemuka agama, ustadz, kiai, gus, habib, yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bid'ah yang dilarang oleh Nabi ini. Sehingga ya pemahaman mereka jauh panggang daripada api, sobat-sobat. Misalnya saja, mereka mengatakan, ya, bid'ah itu berkaitan dengan ibadah mahdoh. Artinya ibadah yang sudah jelas, ya, aturan dan perintahnya sudah jelas, tidak bisa diganggu gugat lagi, ya. Kalau diganggu gugat lagi, ini bukan lagi melakukan bid'ah, tetapi melakukan pelanggaran, melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah dan sunnah nabinya, sobat-sobat. Nah, kalau bid'ah dikatakan hanya berlaku pada ibadah mahdoh, saya yakin ya tidak ada umat Islam yang akan melakukan hal ini, kecuali mereka memang benar-benar bodoh, kecuali mereka memang pengetahuannya sangat minim, ya. Tetapi bagi umat Islam yang katakanlah kecerdasannya rata-rata, ya, tidak akan mungkin ya merubah sholat yang 4 rakaat menjadi 3 rakaat atau 5 rakaat, ya, tidak mungkin akan melakukan itu. Dan jelas ini bukan bid'ah. Dan pendapat ini ya pernah disampaikan oleh Gus Baha. Gus Baha mengatakan bid'ah itu kalau yang berhadap-hadapan dengan syariah. Bid'ah ngeten sama tak terangno. Bukan karena saya orang pesantren, boten. Saya itu lebih hafal banyak hadis dibanding sing sidik-sidik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mas tadomat syariah, yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariah. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat.
Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam itu berhadapan-hadapan. Kalau berhadap-hadapan, ya berarti kan sangat kontradiktif. Kalau warna antara hitam dan putih. Kalau anggota badan yang kiri dan yang kanan. Kalau dia cuaca gelap dan terang. Ini sangat mudah membedakannya dan tidak akan mungkin orang akan terjebak kepada bid'ah yang seperti ini, sobat-sobat. Bid'ah yang sebenarnya adalah menyerupai syariat. Terlihat baik di pandangan manusia, tetapi tidak baik di pandangan Allah dan Rasul-Nya. Kenapa mereka yang melakukan merasa berpahala, sobat-sobat? Karena dalam amalan-amalan bid'ah itu memang ada zikir, ada bacaan Al-Quran, bahkan ada kalimat thayyibah tahlil. Ya, inilah yang menyebabkan mereka merasa nyaman, merasa melakukan kebaikan, merasa berpahala. Nah, makanya Allah menegaskan di surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanajjatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin ulil amri di antara kamu, maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang kan timbul perbedaan pendapat mengenai definisi bid'ah, mengenai yang dimaksud bid'ah yang dilarang oleh Nabi, seperti saya kemukakan. Sehingga akhirnya orang melakukan kebid'ahan dengan nyaman, dengan sadar, dengan merasa melakukan kebaikan, dengan merasa apa yang dilakukannya berpahala, sobat-sobat ya. Tetapi mari kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita ambil contoh ya, bid'ah tahlilan misalnya. Adakah perintah dari Allah ya melakukan peringatan kematian, pembacaan tahlil ketika orang sudah mati 37, 40 dan seterusnya? Adakah Nabi menganjurkan ya, bahkan melakukan? Tidak. Paman Nabi meninggal, istri Nabi meninggal, Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Begitu juga para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4, diantaranya Imam Syafi'i yang mazhabnya diklaim sebagai mazhab mereka yang melakukan amalan bid'ah tahlilan ternyata mengingkari. Ya, Imam Syafi'i berpendapat bacaan pahala bacaan tidak sampai, sobat-sobat. Buya Yahya mengatakan makna tahlilan itu mengirimkan pahala. Makna tahlilan dong. Tahlilan adalah menghadiahkan pahala. Iya kan? Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bacaan pahala tidak sampai. Nah, jadi ya, alasan apa lagi untuk merasa nyaman? Jadi seharusnya mereka tidak merasa nyaman dengan dipaparkan dalil dan sunnah Nabi, sobat-sobat. Ya, seperti yang pernah saya ungkapkan, bahkan muktamar, bahkan kitab mereka tidak ada satupun yang menganjurkan untuk melakukan peringatan kematian setelah orang meninggal, sobat-sobat. Nah, dan ditambah lagi mereka semakin nyaman, semakin aman melakukan amalan bid'ah ini adalah peran dari setan, peran dari iblis. Iblis menampakkan keindahan dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Karena itu, iblis lebih mencintai bid'ah dibandingkan maksiat, sobat-sobat.
Ya, karena ya tadi orang yang melakukan bid'ah ini merasa aman, merasa nyaman, merasa melakukan kebaikan dan berpahala. Sementara perbuatan maksiat dilakukan orang secara sadar, dia sadar perbuatannya salah. Suatu saat dia akan bertobat. Nah, jadi pertanyaannya sobat-sobat, masihkah Anda merasa nyaman melakukan kebid'ahan ketika sudah dibentangkan dalil, fakta, dan data tidak satupun mendukung amalan ini, sobat-sobat? Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.